Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Firdausul Ma'rifah. Kali ini kita akan membahas tentang Kitab Ta'limul Muta'alim bab 9 sampai bab 11. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah supaya belajar kali ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasol fi syafaqati wan nasihati. Fi syafaqati ing dalam welas, di dalam kasih sayang, wan nasihati dan mengharapkan kebagusan atau nasihat, memberikan nasihat. Wayam bagi lan sebaiknya opo ayakuna sohilbul ilmi, adanya orang yang mempunyai ilmu atau orang yang terpelajar, iku musfikon, orang yang mempunyai kasih sayang, nasihan tur wong kang ngarepaken kebagusan dan mengharapkan kebagusan ataukah memberikan nasihat, wara hasidin tur ora wong kang drengki ataupun orang yang dan tidak orang yang dengki ataupun orang yang iri. Karena apa? Karena fal hasadu, karena dengki iku yanduru melarati apa hasad, itu dengki itu berbahaya walaya duru dan tidak ada gunanya. Qalu ing lafat qalu dawuh sapa para ulama. Jadi para ulama ini berkata, inna benu muallim seduhune anak lanange wong kamulang, anak dari orang yang mengajar atau seorang guru, ya iku yakunu aliman, itu akan menjadi orang yang alim. Karena apa? Li'annal mu'allima, karena sesungguhnya orang yang mengajar iku yuridu, mengharapkan antakuna talamiduhu fil qur'ani ulama'a, mengharapkan muridnya ini menjadi orang yang alim atau orang yang berilmu. Fabi barakatihi tiqatihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Maka karena barokah keyakinannya dan kasih sayangnya seorang yang mengajar tadi, sopo ibnuhu iku anak lanangi wong kang mulang, anak dari orang yang mengajar iku aliman, menjadi orang yang alim. Begitu. Jadi barokahnya ilmu itu dapat mengalir ke anak cucu kita apabila kita menjadi seorang mu'alim atau seorang yang mengajar. Itu kita mempunyai kasih sayang dan mengharapkan murid kita, anak didik kita itu menjadi orang yang sukses atau orang yang berilmu. Wakana yuhka, dan dulu pernah diceritakan, anna sodrol ajalla burhanal a'immah, yai yang bernama sodrol ajal burhanul a'immah, iku ja'ala menjadikan waktu sabegi, waktu menentukan waktu mengaji, libnaihi untuk kedua putranya, sodri syahidi Husamuddin wa sodri sa'idi Tajiddin, untuk yang bernama Syahid Husamuddin dan Sa'id Tajiddin, waktu duhati, di waktu duha, al-kubro yang al-kubro ba'da jamil asbagi, setelah semua muridnya mengaji. Jadi Sodrul Ajal tadi menentukan waktu mengaji untuk kedua putranya tadi itu di waktu duha yang terakhir. Nah, yang terakhir itu sekitar jam 10, jam 11-an itu loh. Setelah semua muridnya itu diajar, setelah semua muridnya itu telah mengaji. Fakana yakulani. Nah, kedua anaknya ini kemudian berkata kepada ayahnya tadi, inna tabi'atana takillu wa tamillu fi dzalikal waqti. Sesungguhnya kita anak dua tadi itu bosan di waktu ini, di jam-jam duha ini, bosan mereka. Kemudian faqala abuhuma, kemudian bapaknya ini Sodrul Ajal tadi berkata kepada kedua putranya, innal ghuraba'a, sesungguhnya orang-orang yang berjauhan, murid-muridnya yang datang dari jauh ini, wa auladal kubarai,
Wa auladal kubara'i ya'tunani min aqtaril ardi. Nah, orang yang datang jauh-jauh ini datang kepadaku dari anak-anaknya orang pembesarnya dari beberapa penjuru dunia. Kemudian fala buddha, dan pasti min an uqaddima asbaqahum, pasti akan aku akan mendahulukan mereka. Mereka ini murid-murid yang datang jauh tadi. Fabi barakatihi, karena barakah kasih sayangnya Sodrul Ajal tadi, faqo ibnahu ala aktsari fuqaha'i ahlil ardi fi dzalikal asri fil fikhi, mengungguli. Jadi kedua putranya ini mengungguli, pintar, paling pintar lah ya, dikatakan paling pintar dari beberapa ahli fikihnya bumi di masa itu di dalam ilmu fikih. Jadi karena tadi barokahnya kasih sayangnya tadi memuliakan orang-orang yang jauh tadi, putra dari Sodrul Ajal ini menjadi orang yang ahli fikih, paling ahli fikih di masanya di dalam ilmu fikih. Kemudian wayam bagi, dan seyogyanya atau sebaiknya seseorang yang mencari ilmu itu apa alla yunazi'a ahdan wala yukhasimahu. Orang yang mencari ilmu tidak bertengkar dan tidak berdebat, li'annahu, karena apa? Karena sesungguhnya berdebat itu iku yudayyi'u nya akan auqatahu ing pira-pira waktu nih wong. Karena berdebat atau bertengkar tadi itu menyia-nyiakan waktu. Kila, dan diucapkan al muhsinu utawi wong kang gawe kebagusan, adapun orang yang berbuat baik iku sayu jeza, bakal den wales sapa muhsin, orang yang berbuat baik itu akan dibalas bi ihsanihi, kelawan kebagusane muhsin. Jadi orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Wal musiu utawi wong kang gawe ala, adapun orang yang berbuat jelek iku satuk fihi, bakal den cukupi hi ing musik, bakal akan dicukupkan apa masawihi pira-pira kealanane musik. Jadi orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan orang yang berbuat jelek akan dicukupkan dengan perbuatannya. Wa angsyadani, dan ditembangkan syair kepadaku dari Asy-Syekhul Imam Zahid Al-Arif Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakrin Al-Ma'rufi, yang terkenal bi Imam Khawahirzadah, dengan pemimpin Khawahirzadah Al-Mufti, yang menjadi mufti. Qala dawuh sapa Muhammad Abi Bakar, ansyadani, ditembangkan syair kepadaku dari Sultanus Syariati Yusuf Al-Hamadani hadza syi'ra. Ditembangkan syair kepadaku yang berbunyi, da'il mar'a la tajrih ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Da'il mar'a la tajrih ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Jadi biarkan orang berbuat jahat kepadamu, jangan kau balas juga dengan kejahatan. Karena apa? Karena yang mereka kerjakan akan menimpa mereka sendiri. Qila, dan ucapakan apa kelman utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man ayurgima yen tanggrompongaken sapa man angfa aduwihi ing irunge musuhe man, falyukarir mongko becik balen walana sapa man hadza syi'ra ing ikilah syairan wa ungsitu lan nembangaken syair ingsun. Nah, jadi dikatakan bahwasanya barang siapa yang ingin menundukkan musuh, maka ulangilah di syair ini. Dan aku membunyikan syairnya begini. Idza syi'ta antal aduwaka rahiman wa takatulahu ghamman wa tuhriqahu hamma farum lil ula wasdad minal ilmi innahu manisdada ilman zada hasiduhu ghamma. Idza syi'ta, jika kamu mengharapkan, antal aduwaka rahiman, bertemu musuhmu dalam keadaan prihatin, wa taqtula ghamman wa tuhriqahu hamma,
dan mati dalam keadaan terbunuh sedih atau terbakar gelisah, farum lil ula, maka sengajalah menambah keluhuran atau kemuliaan minal ilmi dari ilmu. Innahu, karena sesungguhnya ilmu nambah ilmu, manis dada ilman menambah ilmu itu zada hasiduhu, akan menambah sedihnya orang yang iri. Jadi kita itu jika ingin musuh kita tuh sedih, jangan kita itu membahas dengan kejahatan, tapi kita itu berfokuslah pada mencapai kemuliaan dengan menambah ilmu tadi. Qila diucapkan alaika antashtagila bimasolihi nafsika la mikohri aduwika. Alaika natapono siro antashtagila ing yen to ketungkel siro bimasolihi nafsika kelawan piro-piro kebagusan awak siro. Jadi berfokuslah pada kesibukan memperbaiki kebagusanmu. La bikohri aduwika, bukan untuk membalas musuhmu. Jadi kan tadi sudah di bab yang pembahasan yang tadi sudah dikatakan kalau ingin musuhmu sedih maka berfokuslah untuk kemuliaan dirimu. Nah, kalau yang yang bagian ini kita diajarkan untuk berfokus pada memperbaiki diri kita, kemuliaan diri kita, dan jangan berfokus untuk menyerang musuh. Kemudian fa'idha aqamta masoliha nafsika tadammana dzalika kohro aduwika. Fa'idha aqamta mongko jumenengono sira masoliha nafsika ing pira-pira kebagusane awak sira tadommana mongko nanggung dzalika mengkono aqamta kohro aduwika ing nyerang musuh sira. Jadi jika kamu fokus pada memperbaiki kebagusanmu, maka musuhmu itu nanti juga akan hancur dengan sendirinya. Ikut pada itu tadi. Wa iyaka, dan takutlah atau berhati-hatilah wal mu'adata ing nyatru atau pada permusuhan. Fa innaha karena sesungguhnya permusuhan ikut tafdohuka membuka aibmu watudoyi'a dan menyanyiakan waktu watudoyi'a awqataka dan menyanyiakan waktumu. Wa alaika bitahammuli la siyama minas sufahai wa alaika lan atau penosiro bitahammuli kelawan nanggung sabar la siyama hale apa maneh minas sufahai saking pira-pira wong kang bodoh. Jadi wajib kepadamu itu untuk bersabar, apalagi menghadapi orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang belum tahu. Qala Isa bin Maryam shalawatullahi alaihi ala nabiyina wa alaihi. Jadi Nabi Isa putra Maryam ini berdawuh, ihtamilu, bersabarlah kamu minas safihi dari beberapa orang yang bodoh, wahidan, satu kali saja, kaitar bahu ashrun, maka kamu akan beruntung 10 kali. Jadi bersabarlah dengan orang-orang yang bodoh tadi, maka nanti kamu akan beruntung 10 kali. Wa unsyitu li ba'dihim syi'ran, dan aku ditembangkan syair dari sebagian orang yang berbunyi balautun nasa qarnam ba'da qarnin walam arwayra khatalin wa qalin walam arfil khutub bi asyada waq'an wa as'aba min mu'adatir rijali wa dhuktu mararatal asya'i turan wa madhuktu amurra minas su'ali. Balautun nas, nyoba ingsun annasa ing menungso. Jadi aku telah menguji kepada manusia kornan ba'da kornin sakpantan ing sakpatan wa ba'da kornin ing dalam sakwise pantan kang weneh
golongan dari golongan ke golongan, walam ora lan ora ningali ingsun dan aku tidak melihat ghaira khatalin ing liyane wong kang gumedhe wa qalin lan tegesi wong kang gumedhe selain orang yang sombong dan menjengkelkan. Jadi setelah aku lihat dari beberapa golongan itu, dan tidak aku lihat kecuali itu orang yang sombong. Walam ara fil khutubi asyadda waq'an wa as'aba mim mu'adatir rijali. Walam ara lan ora ningali ingsun dan aku tidak melihat fi khutubi ing dalam perkara di dalam perkara asyadda waq'an kang luweh banget tumibane yang lebih sangat besar wa as'aba lan luweh kangelan dan lebih menyulitkan mim mu'adatir rijali saking nyatrune pira-pira wong lanang dari permusuhannya orang laki-laki. Dan nah ini jadi tidak aku lihat beberapa perkara yang sangat menyulitkan daripada permusuhannya orang laki-laki. Waduktu mararatal asya'i turran wa maduktu amurra minas su'ali. Waduktu lan orang nyicipi ingsun dan aku tidak mencicipi mararatal asya'i ing paite pira-pira perkara pada pahitnya beberapa perkara turun kelawan temenan perkara yang sangat pahit wa maduktu dan aku tidak melihat amurra minas su'ali dari perkara yang lebih pahit daripada bertanya. Jadi kalau bisa kita tuh jangan takon, bertanya atau meminta-minta karena sesungguhnya itu pahit untuk baik untuk kita ataupun juga untuk orang lain. Kalau bisa diusahakan tidak bertanya atau meminta-minta. Wa iyyaka antadunna bil mu'minina su'an. Wa iyyaka antadunna dan jangan berprasangka bil mukminina kelawan wong mukmin kepada orang yang mukmin su'an ing Allah yang jelek. Jadi jangan berprasangka yang jelek kepada mukmin, sama-sama mukmin jangan berprasangka yang jelek. Fa innahu karena sesungguhnya berprasangka itu iku masyaul adawati goncukule permusuhan. Karena berprasangka buruk itu tempat tumbuhnya permusuhan. Wala yahillu dzalika liqaulihi wala yahillu lan ora halal apa dzalika mengkono zon liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi. Jadi tidak dihalalkan prasangka tersebut karena dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dzannu bil mu'minina khairan. Dzannu berprasangkalah bil mu'minina kelawan mau mukmin kepada orang yang beriman khairan ing kebagusan kepada kebagusan. Jadi berprasangkalah baik kepada orang mukmin. Wa inna ma yansha'u dzalika min hubthin niyati wa su'is sarirati. Wa inna ma yansha'u lan angin mestine cukul. Apa dzalika mengkono-mengkono don bi hubthin niyati kelawan alane niat wa su'is sarirati lan alane rahasia. Jadi tempat tumbuhnya prasangka min hubthin niyat dari jeleknya niat wasu isarirati dan jeleknya hati. Kama qala Abu Thayyib syi'ran, seperti dawuhnya Abi Thayyib dalam syair yang berbunyi idza ma sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi wa ada muhibbihi biqauli adatihi wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi. Idza ma sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Idza masa atas kalane Allah apa fi'lul mar'i kelakuane awa-awaan jika jelek kelakuannya seseorang saat dzununuhu mongko Allah apa dzununuhu pira-pira penyonone wong maka jelek pula prasangkanya orang tersebut wasondako lan beneraken ma barang ya taduhu kang ngadataken apa
ma yang ya tadu kang ngadataken apa mar'i hu ing ma min tawahumi saking nyipta Allah, dan membenarkan kebiasaan jeleknya tersebut. Jadi ketika kelakuannya jelek maka prasangkanya juga jelek, dan kemudian pasti akan kebiasaannya itu akan membenarkan kejelekannya tersebut itu. Wa'ada muhibbihi biqali adatihi wa asbaha fi lailin minasyaki mudlimi. Wa'ada nyatru sapa mar'i muhibbihi ing wong kang demen mar'i biqali adatihi lan pengucape musuhe mar'i. Jadi akan memusuhi orang yang sebenarnya itu mencintainya karena perkataan permusuhannya itu. Wasbaha fi lailin, dan akan menjadikan di malamnya min syaki mudrimi, menjadi orang yang galau. Di malam yang gelap itu akan menjadi orang yang galau tadi karena memusuhi orang yang sebenarnya mencintainya. Wa usyuddu li ba'dihim, dan ada syair yang berbunyi tanaha anil qabihi wala turidhu faman awlaitahu hasanan fazidhu satukfa min aduwika kulla kaidin idha kadal aduwa fala takidhu. Tanaha anil qabihi wala turidhu, tanaha nyingkriya sira anil qabihi saking perkara ala, wala turidhu lan aja ngarepno sira. Jadi jangan pergilah dari perkara yang jelek, wala turidhu lan aja ngarepno, jangan juga mengharapkan kejelekan. Waman aulaitahu, waman utawi sapane wong aulaita kang ngarepaken sapa hu ing man hasanan ing kebagusan bazid mongko muwono sira hu ing man. Jadi tambahlah kebagusan tersebut. Satukfa min aduwika kullakaidin, maka kamu akan dicukupkan dari musuhmu itu segala rekadaya. Jadi kalau kamu bertambah kebaikannya kepada orang-orang yang kamu baiki, orang yang berbuat baik kepadamu, maka kamu akan dihindarkan oleh Allah itu permusuhan, rekadaya dari musuhmu. Idza kadal aduwu fala takidhu, maka ketika musuhmu itu berbuat jelek kepadamu, maka ya jangan kamu balas rekadayanya itu. Biarkan musuhmu itu dicukupkan dengan kejahatannya itu sendiri, begitu. Wa musyittu li Syekhil Amidi Abi Fathil Bustani rahimahullah, dan aku diberikan syair oleh Syekh Amid Abi Fathah Al-Bustani rahimahullah yang berbunyi Dzul akli la yaslamu min jahilin yasumuhu dzulman wa inata falyakhtarim silma ala harmihi walyalzamil insata insata. Dzul akli utawi wong kang duweni akal iku yaslamu ora slamet sapa dzul akli min jahilin saking orang yang bodoh. Jadi orang yang mempunyai akal dzul akli la yaslamu tidak akan selamat dari orang yang bodoh. Jadi orang yang mempunyai akal itu pasti akan direpotkan oleh orang yang bodoh. Ya sumuhu zulman wa i'nata. Jadi orang yang bodoh tadi akan menyusahkan dan akan mendolimi dan akan membuat susah orang yang mempunyai akal tadi. Jadi dimanapun kita itu pasti akan ditemukan dengan orang-orang yang bodoh. Jadi kita ya tetap harus fokus pada kebaikan ya. Kalau bisa jangan sampai kita membalas meskipun kita dizolimi atau dibuat sedih oleh orang-orang yang bodoh tadi. Wal yakhtarimi silma ala harbihi. Wal yakhtarimi silma, jadi kita lebih memilih damai daripada memusuhi orang-orang yang bodoh tadi. Wal yalzam
Jadi waliyal zamil insota, jadi tetaplah diam. Ya, jadi diamlah kepada orang-orang yang bodoh tadi. Kita tetap fokus pada menurut ilmu dan fokus pada pengetahuan, juga fokus pada kemuliaan. Coba gitu. Faslun utawi fasal fil istifadati ing dalam ngalap faedah. Jadi ini fasal tentang mengambil bagaimana kita memperoleh atau mendapatkan faedah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu, bagaimana cara kita untuk menuntut ilmu. Nah, bab ini menerangkan tentang hal tersebut. Kemudian wayam bagi lan sayogianya apa ayakuna thalibul ilmi. Adanya orang yang mempunyai ilmu iku mustafidan, mengambil faedah fi kulli waktin, di setiap waktu, sehingga hatta yahsula lahul fadlu, sehingga menghasilkan atau mendapatkan keutamaan. Jadi dalam hal ini orang yang mempunyai orang yang mencari ilmu atau pelajar itu harus siap di setiap waktu atau setiap keadaan, setiap saat itu harus siap mencari ilmu, mengambil faedah. Agar apa? Agar mendapatkan keutamaan. Wa tariqul istifadati, adapun jalannya menuntut ilmu itu iku ayyakuna ma'hu, beserta bersamanya orang yang menuntut ilmu iku ma'hu fi kulli waktin, di setiap waktu, apa iku mihbaratun, wadah mangsi. Jadi kalau zaman dahulu itu orang-orang zaman dulu itu selalu menggunakan pena, itu yang penanya itu biasanya dari bulu angsa atau ayam, itu yang digunakan untuk menulis. Kalau zaman sekarang itu mungkin bisa menggunakan pensil atau pulpen atau apapun yang bisa dibuat menulis. Karena apa? Sehingga hatta yaktuba, sehingga menulis, seorang penuntut ilmu tadi bisa menulis ma yasma'u, apa yang dia dengar, minal faidil ilmiyati, dari beberapa faedah ilmiah. Jadi seorang penuntut ilmu itu diwajibkan untuk membawa alat tulis, baik pulpen atau pensil, karena sehingga dia itu bisa menulis apa yang dia dengar. Karena menulis ini sangat dianjurkan atau sangat penting, karena kalau dengan menulis itu kalau dengan mengingat itu mungkin setahun 2 tahun itu sudah lupa. Kalau dengan menulis, kita nulis terus lupa, oh kita buka bukunya lagi terus kita ingat lagi. Jadi dengan menulis kita akan selalu ingat. Wakila, dan diucapkan, al ilmu utawi ilmu, adapun ilmu itu iku ma yu'khadhu minal afwahir rijal, jadi diambil dari perkara yang diambil dari lisannya orang, seorang manusia. Li'annahum, karena apa? Karena sesungguhnya lisannya manusia iku yahfaduna, menghafalkan, iku ahfaduna ahsana ma yasma'una, sebaik menghafal sebaik-baiknya apa yang didengar. Wayakuluna, dan mengucapkan atau mengatakan ahsana ma yahfaduna, dan mengatakan sebaik-baiknya apa yang mereka dengar. Jadi ilmu itu dari perkataannya manusia, itu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, langsung itu seperti misalnya kita mendengarkan guru di kelas itu. Kemudian kalau yang tidak langsung seperti misalnya kita melihat tontonan-tontonan yang ada baik di HP, di YouTube, di Instagram, TikTok begitu. Wasami tu lan ngerungu insun, dan saya mendengar anisyaihil imami, dari Syekh Al-Imam Al-Adibi, yang menjadi seorang pakar etika, Al-Ustadi Zainil Islam, menjadi Pak Zain Al-Islam Al-Ma'rufi, yang terkenal Biadi Bil Mukhtar, yang terkenal dengan seorang pakar etika yang terpilih. Yakulu, dia berkata,
Qala Hilalu bin Yasar ibn Yasar dia, jadi Hilal bin Yasar ini berkata, Ra'aitun Nabi, aku mendengarkan Nabi, aku melihat Nabi yaqulu, Kanjeng Nabi ini dawuh li ashabihi kepada para sahabat syai'an ing suwiji-wiji pada sesuatu minal ilmi wal hikmati dari ilmu dan hikmah. Jadi Hilal ini melihat Kanjeng Nabi dawuh kepada para sahabat tentang ilmu dan hikmah. Fakultu moko matur sapa ingsun. Jadi kemudian Hilal berkata, "Ya Rasulullah, aidni, ulangilah li kepadaku ma qultu lahum, perkara yang kamu ucapkan kepada sahabat." Faqala, kemudian Nabi dawuh, faqala li, kemudian Nabi dawuh kepadaku, hal ma'aka mihbaratun, hal onoto iku ma'aka sertane sira mihbaratun utawi madah mangsi. Apakah kamu mempunyai wadah mangsi atau wadah tinta? Kemudian aku menjawab, fakultu, kemudian aku matur, ma ma'i mihbaratun, ma ora ono iku ma'i sertane ingsun apa mihbaratun wadah mangsi. Aku tidak mempunyai mangsi ya Rasulullah. Faqala Nabi, kemudian Kanjeng Nabi SAW ini berkata, kemudian Nabi berkata, ya Hilalu, wahai Hilal, la tufarriqil mihbarah, jangan kamu pisah berpisah dengan wadah mangsi atau tempatnya pena. Li'annal khaira, karena sesungguhnya kebagusan iku fiha, di dalamnya kebaikan itu bersama dengan pena tadi. Wa fi ahliha, dan kepada orang yang mempunyai mihbaroh ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi maksudnya dari ini dawuhnya Kanjeng Nabi ini bahwasanya kita itu harus selalu bersama pensil atau pena, jangan sampai meninggalkan, karena itu kebaikan itu ada pada tuh pena tadi. Kebaikan maksudnya ada di pena itu apa? Kalau pena itu kita gunakan dengan baik, digunakan untuk menulis hal-hal yang berguna. Wa wassa as-sadrus syahidi Husamin dini ibnahu Syamsiddin. Jadi wa wassa sopo sadrus syahidi Husamuddin, jadi Kiai Syahid Husamuddin ini berwasiat kepada putranya yang bernama Syamsiddin untuk apa? Ayyahfadha kulla yaumin, untuk menghafal setiap hari syai'an ing siwiji-wiji, pada syai'an kepada sesuatu yasiron kang sedikit. Jadi menyuruh putranya ini untuk lebih sedikit menghafalkan sesuatu minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fa innahu, karena sesungguhnya menghafal tadi iku yasiron, gampang, mudah. Kalau kita menghafal dengan sedikit-sedikit setiap hari itu akan gampang, kalau langsung banyak kan sulit. Wa an qaribin yakunu katsiron, dan dalam waktu yang dekat menghafal tadi iku katsiron, banyak. Jadi dalam waktu yang dekat menghafalnya tadi akan menjadi banyak. Washtara Isomu benu Yusuf, kemudian Isom ini membeli kolaman ing garpen, membeli pena, bidinarin kelawan dinar, dengan dinar, liyak tuba, untuk menulis ma yasma'uhu, untuk menulis apa yang dia dengar, fi hali ing dalem saknalika. Jadi Isom Yusuf ini membeli
pena dengan dinar untuk menulis sesuatu yang ia dengar. Fal umuru qasirun, adapun umur itu pendek, wal ilmu utawi ilmu iku katsirun akeh, dan ilmu itu banyak. Jadi umur itu sangat pendek dan ilmu itu banyak. Jadi semua yang kita dengar atau semua yang kita tahu tentang ilmu itu harus kita tulis agar biasa nanti kita misalnya sudah tua itu kita tetap ingat dengan ilmu, mungkin bisa bermanfaat juga untuk orang lain ilmu itu. Fayam bagi lan sayujo dan sayogyanya Allah yudoyi'a, seorang penuntut ilmu ikulah yudoyi'a apa Allah yudoyi'a, tidak menyanyiakan al-auqata ing pira-pira waktu pada beberapa waktu, wasaati dan beberapa keadaan, wayaktani malayalia dan memanfaatkan waktu malam, wal khalawati dan beberapa tempat yang sepi. Jadi sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu tidak menyanyiakan waktu dan memanfaatkan waktu malam untuk belajar, terus memanfaatkan tempat-tempat yang sepi. Karena apa? Kalau malam keadaan sepi sunyi itu kita akan tenang, fokus dalam belajar, kemudian memori itu ingatan kuat, cepat masuk gitu. An Yahya bin Mu'ad, diceritakan dari Yahya bin Mu'ad, anna qala dawu sapa Mu'ad, al-lailu adapun malam iku tawilun panjang, wala tuqassira dan jangan kamu perpendek malam tersebut, bimanamika dengan tidurmu, jangan kamu pendek malam itu dengan tidurmu. Kemudian wan naharu adapun siang iku mudiun padang, siang itu terang, fala tukadir dan jangan kamu kotori biathamika kelawan dosa siro, dengan dosamu, dengan maksiat. Jadi siang itu terang, jadi kamu jangan kau kotori dengan maksiat. Wayam bagi lan sayogyanya ayyaktanima asyuyukha, mengambil seorang menuntut ilmu itu mengambil faedah atau mencari ilmu, wastafida minhum dan mengambil faedah dari mereka. Walaisa kullama fata yudroku, dan semua yang telah hilang itu tidak akan ditemukan. Jadi seorang syekh ketika sudah meninggal itu terkadang ada ilmu atau pengetahuan yang tidak dapat kita ketahui. Jadi selama mereka hidup, kita harus atau kita bertemu dengan mereka, kita harus mengambil ilmu dari mereka, kita harus mengambil hikmah yang diberikan oleh mereka. Kama qala Ustadz Syekhul Islami, seperti dawuhnya guru kami yang bernama Syekh Islam fi masyikhatihi, di dalam kitab Masyikhah yang beliau berkata, kam min syekhin kabirin fil ilmi wal fadli adrakuhu wa mastakhbartuhu. Kam min syekhin kabirin, dari beberapa seorang cendekiawan atau syekh di dalam fil ilmi, di dalam ilmu, wal kabri wal fadli dan keutamaan, roku sebenarnya aku tuh bertemu dengan beberapa syekh tua tadi, wa ma astakhbartuhu, tapi aku tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu ataupun hikmah dari mereka. Wa aqulu, dan aku berkata, ala hadil fauti, atas hilangnya kesempatan tadi, mansyian, kemudian tumbuhlah ide hadal bait, di bait
atau syair ini yang berbunyi lafan ala fauqita lagi lafan ma kullama fata wa yafnal fata. Lahfan ala fauqita lagi lafan, rugi atau menyesal, ala fautita lagi atas eh, berlalunya bertemu dengan seorang syekh tadi. Lahfan sungguh rugi, makul lama setiap hal, alfata kang sudah hilang, wayafna dan sudah fana, itu tidak dapat ditemui. Jadi ini bait atau syair ini menjelaskan tentang uh, menyesalnya seorang syekh Islam karena dia tidak mengambil faedah, tidak mengambil ilmu dengan ketika dia bertemu dengan para syekh ataupun cendekiawan. Jadi kita kalau ada kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang mempunyai ilmu, maka kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waqala Ali karramallahu wajhah, jadi dikatakan dari Ali karramallahu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza kunta, ketika kamu berada fi amrin, dalam suatu perkara atau keadaan, fakun fihi, maka kamu ikutlah andil di dalamnya atau berkontribusi di dalamnya. Jangan sampai ketika kamu ada di dalam suatu keadaan kamu hanya sekedar ikut-ikut tapi tidak berkontribusi di dalamnya. Fakafa bil i'radi, dan cukup minggu min ilmillahi saking ilmunya Gusti Allah, khizyan ing ino wa khasaran dan kerugian. Dan cukup Allah itu akan mencukupkan orang yang minggu dari ilmunya Allah itu dengan hina dan juga kerugian. Wasta'id billahi, dan meminta perlindungan kepada Allah, minhu dari kelalaian tersebut, kelalaian tadi, lailan di dalam malam, wanaharon di dalam siang. Jadi kita harus meminta kepada Allah agar selalu dilindungi dari perkara-perkara yang membuat kita lalai dengan ilmunya Allah di dalam siang ataupun malam. Walam buddha li talibil ilmi, dan pasti li talibil ilmi, orang yang mencari ilmu, min tahammulil masyaqqah, akan menanggung kesulitan, wal madzallati lan ino, dan akan direndahkan. Semisal dengan kita mencari ilmu, kita terpaksa harus bekerja, misalnya mencuci piring, nah itu kan akan direndahkan dengan orang-orang. Fi talibil ilmi, di dalam mencari ilmu. Wa tamaluku, dan adapun mencari muka, ikum mazmumun, tercela, illa fi talibil ilmi, kecuali di dalam mencari ilmu. Jadi mencari muka itu sebenarnya tercela. Kalau ingin, semisal kita ingin mendapatkan jabatan, ingin dipuji-puji orang, itu sebenarnya perilaku yang tercela. Tapi illa fi talibil ilmi, kecuali di dalam mencari ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya orang mencari ilmu, ikulah buddha lahu minat tamaluki, pasti akan mencari muka lil ustadi, kepada gurunya, wasyurokai, dan beberapa temannya. Karena apa? Karena kita akan mencari lingkungan yang kondusif, mencari teman, mencari kalau kita ya harus dengan mencari muka tadi. Wa ghairihim, dan selain lil istifadati, karena mengambil faedah, minhum, dari mereka. Jadi kita dengan tujuan mencari muka itu mendapatkan, mengambil faedah, mencari ilmu dari mereka. Kila, diucapkan al ilmu, adapun ilmu iku izun, itu mulia, la dhulla fihi, dan tidak ada hina fihi, di dalamnya. Jadi ilmu itu mulia dan tidak ada kehinaan di dalamnya. La yudroku, dan tidak akan kamu
temukan di dalam ilmu itu illa bidullin, kecuali dengan hina, kecuali dengan rendah. La izza fihi, yang tidak ada kemuliaan. Maksudnya apa? Jadi kita kalau menuntut ilmu itu kita harus merendah. Jangan kita sampai takabur, jangan sampai kita sombong. Karena apa? Karena ilmu itu mulia, tidak akan didapatkan dengan sombong, tidak akan merasuk ke otak kalau kita menjadi orang yang sombong. Wa qala qail, ada orang yang berkata, yang berbunyi, aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalul izza hatta tudillaha. Aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha. Aralaka, aku melihat nafsan pada dirimu, tashtahi kang kepingin siro, yang ingin antu'izzaha, yang dimuliakan, yang ingin terlihat, wah aku ingin terlihat, wah falasta tanalul izzah hatta tudillaha, dan tidak kamu tidak akan memperoleh al-izzah pada kemuliaan hatta tudillaha, sehingga kamu rendah. Jadi jika kamu ingin mulia, jika kamu ingin dimuliakan, maka kamu merendahlah, jangan kamu sampai sombong. Selanjutnya kita akan membahas tentang faslun 11, yakni faslun utawi fasal fil waro'i, di dalam sifat waro fi halit ta'alumi, di dalam mencari ilmu, sifat waro di dalam mencari ilmu. Rawa ba'duhum hadithan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama bercerita dalam hadis dalam bab ini, perkara ini, dari Rasulullah, annahu qol, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, malam yatawarra, barang siapa yang tidak bersifat warok fi ta'allumihi, di dalam mencari ilmu, ibtalahullahi ta'ala, Allah akan mencobanya bi ahadi thalati asya'a, dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, imma ayyumitahu fi syababihi, Allah akan mematikan atau mewafatkan fi syababihi, di usia mudanya. Yang kedua, au yuqi'ahu fi rosatihi, au yuqi'ahu fi rosatiki, atau akan menempatkannya di desa-desa terpelosok, yang mana di sana itu banyak orang bodoh, yang nanti kamu akan disulitkan dengan orang-orang bodoh tadi di dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, au yabtaliyahu bi khidmatis sultan, atau Allah akan mengujimu dengan kamu akan menjadi pembantu dari seorang raja. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya jika kita tidak mau warok di dalam mencari ilmu, Allah akan mencoba kita dengan 3 perkara. Yang pertama, akan mewafatkan kita di usia muda kita, sehingga kita tidak bisa mencari ilmu. Kemudian kedua, akan menempatkannya di desa yang pelosok yang banyak orang bodoh. Dan yang ketiga tadi, akan mencoba kita dengan, atau menguji kita akan menjadi pembantu, mengabdi di raja atau pejabat, begitu. Famahma kana talibul ilmi, bagaimanapun seorang yang mencari ilmu itu iku awro'a, lebih warok, fakana ilmuhu anfa'ah, maka ilmunya akan lebih bermanfaat. Wa ta'allumu, adapun mencarinya, mengajinya, lahu aisaru, akan lebih gampang. Wa fawaiduhu aktsaru, dan ilmu yang akan didapatkan juga akan lebih banyak. Jadi seorang yang mencari ilmu, jika warok, maka ilmunya akan menjadi manfaat, kemudian belajarnya akan menjadi mudah, serta ilmu yang didapatkan juga akan banyak. Kemudian warok dikatakan paling warok, paling sempurna.
Wa minal wara'il kamili, adapun sifat waro' yang paling sempurna itu ayyataharraza, menjaga anis syaba'i, dari warak atau kenyang, wa kathratin naumi, dan banyak tidur, wa kathiratil kalami, dan banyak berbicara, fiha la yanfa'u, di dalam perkara yang tidak ada gunanya. Jadi seorang yang warok dalam menuntut ilmu itu sebaiknya itu menjaga ketika belajar itu tidak terlalu kenyang, kemudian tidak banyak tidur, tidak juga banyak berbicara yang tidak ada gunanya seperti ngoceh, kemudian seperti gibah-gibah, itu kan tidak ada gunanya. Kemudian wa ayyataharraza an akli to'amis suki, dan menjaga tidak memakan makanan pasar, in amkana, jika mungkin. Jadi jika mungkin seorang yang menuntut ilmu itu menjaga untuk tidak makanan pasar. Karena apa? Li anna ta'ama suki, karena makanan pasar iku akrabu, lebih dekat, ilan najasati, pada najis, wal khobathati, dan kotor. Jadi sebaiknya menjaga dari makanan pasar itu karena apa? Karena makanan pasar itu lebih dekat pada najis dan kotoran. Maksudnya dulu mungkin musonef itu tinggal di daerah yang di dekat pasar yang mana itu banyak orang yang tidak mengerti najis. Jadi makanya makanannya itu kayak ya najis atau kotornya itu kan kita tidak tahu. Dan juga karena apa? Tidak boleh makan makanan pasar, wa ab'adu an dzikrillahi, dan lebih jauh dari zikirnya Allah, wa aqrabu ilal waflati, dan lebih dekat pada lupa kepada Allah. Li'annal absarul kufarai fuqarai, li'anna absarul fuqarai, karena sesungguhnya orang-orang fakir ini melihat, pandangannya itu melihat taqa'u alaihi, tertuju pada makanan-makanan pasar tadi, walaya kediru, dan mereka tidak mampu ala syara'i, dan mereka tidak mampu membeli makanan tersebut. Fayata'adzawna bidzalika fatadhhabu barakatuhu, maka fayata'adzawna bidzalika, maka mereka itu akan sakit hati atau nelongso, aku lo gak bisa membeli makanan tersebut. Fatadhabu barakatuhu, maka akan hilang barokahnya dari makanan tersebut. Nah, jadi musonif ini disuruh kita untuk menjaga makanan, tidak makan makanan pasar, karena yang pertama tadi makanan pasar itu kita tidak tahu tentang najis dan kotornya bagaimana. Kemudian yang kedua akan menjauhkan kita dari zikir kepada Allah dan lebih dekat pada lupa kepada Allah. Kemudian pandangannya orang yang fakir itu tertuju pada makanannya akan makanan pasar tadi, yang mana mereka itu tidak mampu membeli sehingga ada nelongso di dalamnya mereka, kemudian maka menjadi sebab hilangnya barokah dari makanan tersebut. Wa yuhka annal imam Syekhul Jalila Muhammad bin al-Fadli, diceritakan dari Imam Asy-Syaikh Al-Jalil Muhammad Ibn Al-Fadli, yang putra dari Fadl, kana fi halit ta'allumihi, di ketika belajarnya ini Muhammad bin Fadl ini, iku layak kulu, tidak makan, minto amisuki, tidak makan makanan pasar. Wa kana abuhu yaskunu fir rustaki wa yuhayyi'u ta'amuhu. Wa kana abuhu yaskunu fi rustaki, dan
ayahnya ini tinggal di desa, di tempat yang berbeda maksudnya dengan anaknya tadi. Wa yuhayyi'u ta'amuhu, dan menyiapkan makanan untuk anaknya. Jadi menyiapkan makanan untuk anaknya agar anaknya itu tidak, karena anaknya tidak makan makanan pasar. Wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah. Nah, pada hari Jumat ayah ini berkunjung kepada anaknya. Fara'a fi baiti benihi, dan melihat di rumahnya anak tersebut atau di tempat tinggalnya anak tadi, khubzas suki, melihat apa? Melihat roti pasar. Falam yukallim, dan falam yukallimhu syahiton alaihi, dan ayahnya tadi tidak mau berbicara kepada anaknya tadi karena ayahnya tadi marah. Kemudian fa'tadzara ibnuhu. Kemudian anaknya ini meminta maaf kepada ayahnya. Faqala, kemudian anaknya berkata, mashtaraituhu ana walam arda bihi. Bukan aku yang membeli roti tersebut dan aku tidak juga menginginkan roti tersebut. Walakin akhdarahu syariki, dan yang menghadirkan, yang membawa roti tersebut itu temanku. Faqala abuhu, kemudian ayahnya menjawab, lau kunta tahtatu wa tatawwara'u an mithlihi lam tajri'u syarikuka bidzalika. Lau kunta tahtau, dan jika kamu berhati-hati, wa tawara'u, dan wara', lam tajri syarikuka bidzalika, maka temanmu itu tidak akan berani membawa roti pasar tersebut kepadamu. Gitu. Wahakadha, dan demikian, kanu yatawarra'una, orang yang warok atau menjaga dari makanan pasar tadi, seperti makanan pasar tadi, falidzalika ufiku lil ilmi, maka akan diarahkan dalam atau akan mendapatkan pertolongan di dalam ilmu, wanashri, dan dalam menyiarkan ilmu, hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah, sehingga namanya akan abadi sampai hari kiamat. Wa waswa faqihu min zuhadil fuqaha'i, dan seorang yang ilmu fikih, seorang yang ilmu fikih ini berwasiat talibul ilmi, pada orang yang mencari ilmu, faqala lahu, kemudian orang yang ahli fikih ini berkata kepada orang yang mencari ilmu tadi, alaika an yataharraza, tetaplah menjaga anil ghibati, dari rasan-rasan atau ghibah, wa an mujalasatil mikthari, dan dari golongan atau kelompok yang banyak bicara. Faqala, dan kemudian orang yang ahli fikih ini berkata, inna may yuksirul kalam, sesungguhnya orang yang banyak bicara, iku yasriku umroka, akan mencuri umurmu, wa yudayyi'u awqataka, dan akan mencuri waktumu. Jadi orang yang suka bicara tadi, atau orang yang banyak bicara itu akan mencuri waktumu dan juga akan mencuri umurmu dan juga akan menyanyiakan waktumu gitu. Wa minal wara'i, dan termasuk dari sifat wara' ini yakni ayyajtaniba min ahlil fasadi, menjauh dari ahli kerusakan, wal ma'asi, dan ahli maksiat, wa ta'tili, dan orang-orang yang suka nganggur, wujawirus sholahati, dan berteman dengan orang-orang yang bagus. Jadi sehendaknya seorang yang mencari ilmu itu
menjauhi orang-orang yang suka kerusakan, orang-orang yang suka maksiat, dan orang-orang yang suka nganggur, dan seharusnya kita berteman dengan orang-orang yang baik. Fa innal mujawarata mu'siratun la mahalata. Karena sesungguhnya berteman itu sangat berpengaruh, pasti akan berpengaruh. Kalau kita berteman dengan orang yang gak baik, ya juga akan ikut gak baik juga. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, yang positif, teman-teman yang sangat mendukung, kita juga akan baik juga. Wa ayyajlisa mustaqbilal kiblati, dan orang yang mencari ilmu itu sehendaknya ketika mencari ilmu itu menghadap kiblat, wayakuna, dan adanya orang yang mencari ilmu iku mustannan bisunnatin nabi. Orang yang mencari ilmu itu melakukan sunnah-sunnah dari nabi. Wa yagtanima da'wata ahlil khair, dan orang yang mencari ilmu ini mengambil atau meminta doa dari ahli kebaikan atau para ulama semisalnya, wa yataharraza an da'watil mazlumina, dan menjaga tidak mendoakan orang-orang, mendoakan jelek kepada orang-orang yang terzolimi. Karena apa? Karena doanya orang yang terzolimi itu biasanya gampang terwujud. Kalau semisal mereka terzolimi terus kita doakan, biasa jadi doanya itu kembali kepada kita, dan kita dalam mencari ilmu itu bisa jadi tidak lancar gitu. Wayuhka, dan diceritakan opo anar rojula ini setuhune wong lanang loro, ada dua orang laki-laki iku kharaja metu sapa rojula ini keluar fitola bil ilmi ing dalam golek ilmu, di dalam mencari ilmu. Jadi ada diceritakan ada seorang laki-laki yang keluar untuk mencari ilmu, lil gurbati, untuk mondok. Wakana lan ono sapa rojula ini syarika ini fil ilmi, dan keduanya ini, dan adanya orang dua rojul tadi itu berteman ketika mencari ilmu. Faraja'a ba'da sinina ila baladihima. Nah, pas ketika pulang setelah beberapa tahun mondok, pulang ke negaranya, fakot fakiha, mongko teman-teman pinter sopo ahaduma salah sijine rajulaini walam yafqah, lan ora pinter sopo al akharu wong kang meneh. Jadi wakot fakiha, dan benar-benar pintar, salah satunya itu pintar, walam yafqah al ukhra, dan tidak, yang lain itu tidak pintar. Fata amala, mongko angan-angan, jadi kemudian berangan-angan dan berpikir sopo fuqahaul baldati, orang-orang ahli fuqaha negaranya tersebut, wasalu, dan mereka bertanya-tanya, nahali hima, dari keadaannya kedua rojul tadi, kok bisa yo padahal belajarnya berdua di tempat yang sama, tapi kok yang satu pinter yang satu enggak. Terus jadi ini para ulama ini kepo dengan kok bisa gitu. Watakrirahuma, dan mereka itu meneliti bagaimana cara mereka kedua rojul tadi mengulang pelajaran, wajulusihima, dan meneliti bagaimana mereka tingkahnya ketika duduk dalam belajar. Wa ukhbiru, dan dikabarkan anna julusalladzi tatafaqaha, dan dikabarkan orang yang duduknya orang yang pintar tadi, yang satu yang pintar tadi, fi halit takriri, ketika mengulang pelajaran, iku kanu mustaqbilal kiblati, adanya yang satu orang pintar tadi itu ketika belajar itu menghadap kiblat. Wal misril ladzi yusirul ilmu fihi, dan atau menghadap negara atau kota yang mana kota tersebut menghasilkan ilmu, seperti kalau di sini tuh Mesir gitu, menghadap ke Mesir. Wal akharu, utawi wong kang meneh, kemudian yang lain ini, dan yang lain ini iku mustadbirul kiblati, wong kang mungkuri kiblat. Jadi mungkur itu
kebalikannya. Jadi misalnya kiblatnya di barat, nah ini tuh dipunggungi gitu loh kiblatnya. Wawajhuhu ila ghairil miswar, dan menghadapnya itu selain ke kota ilmu tadi, ke selain ke Mesir. Jadi setelah diteliti, para fikih ini tahu kenapa ada perbedaan di antara rojul tadi, karena yang pertama tadi kalau belajar dan mengulang pelajaran itu menghadap kiblat, kan yang satunya selalu membelakangi kiblat. Nah, itu menjadi alasan juga perbedaan kepintaran di antara dua rojul tadi. Terus wattafaqo, dan sepakat soal ulama wong kang, dan sepakat ulama tadi, wal fuqaha'u, dan beberapa ahli fikih tadi, annal faqiha, sesungguhnya orang yang pintar itu fakuha bi barokati istiqbalil kiblat. Jadi pintar karena barokahnya menghadap kiblat. Karena apa? Idhuwa sunnatun, adapun menghadap kiblat itu sunnah fi julusi illa inda darurah. Sunnahnya duduk ketika belajar itu menghadap kiblat illa inda darurah, kecuali dalam keadaan darurah atau bahaya. Jadi dianjurkan kalau kita sedang belajar itu menghadap kiblat, karena kiblat itu duduk menghadap kiblat itu adalah sunnah. Wabi barokatihi doa il muslimina, dan karena barokah doanya orang-orang muslim ahli Mesir tadi, di sana kan banyak orang yang menuntut ilmu. Fa innal misra, karena sesungguhnya Mesir ikula yakhlu, tidak sepi, anil ubadi, dari orang-orang yang ahli ibadah, wa ahli khairi, dan ahli-ahli kebagusan. Fadzahiru, mongko utawi lahir dan jelas, anna abidan, sesungguhnya ahli ibadah, min ibadin, min ibadi da'alahu fil laili, dan pasti orang-orang yang sudah jelas, orang-orang yang rajin beribadah tadi itu akan berdoa ketika malam. Jadi hal tersebut itu sebenarnya merupakan etika atau adab dalam mencari ilmu, yang mana kita itu sebaiknya ketika belajar itu menghadap kiblat, kemudian kita menghadap ke kota Mesir. Kalau kita jauh dari kota Mesir, kan di Indonesia ini kita bisa menghadap ke kota-kota pendidikan, mungkin seperti Malang contohnya ya, kan karena di kota-kota pendidikan atau tempat kota pendidikan itu banyak orang yang menuntut ilmu, banyak orang yang banyak beribadah, sehingga nanti kita akan didoakan atau mendapat barokah dari orang yang menuntut ilmu tadi. Kemudian fayam bagi lan seyogyanya litolibil ilmi, orang yang mencari ilmu iku apa Allah yata hawana, tidak, orang yang mencari ilmu itu tidak meremehkan biadabi wasunnati, dengan tata krama ataupun etika dan juga sunnah. Jadi seorang yang mencari ilmu itu sebaiknya tidak meremehkan tentang tata krama dan sunnah. Fa inna man tahawana bil adabi, karena sesungguhnya orang yang meremehkan tata krama, hurimas sunana, maka akan hilang dari kesunahannya. Waman tahawana bisunani, dan barang siapa yang meremehkan tentang sunnah, hurima faroido, maka akan hilang juga beberapa fardu. Waman tahawana bil faroidi, barang siapa meremehkan beberapa fardu, hurimal akhirah, maka akan juga hilang akhirah. Jadi jangan kita meremehkan tentang adab,
karena akan hilang kesunahannya. Dan kemudian jangan kita meremehkan sunnah karena akan hilang farduannya. Kemudian jangan menghilangkan kefarduan karena menghilangkan atau meremehkan kefarduan maka akan hilang akhirah. Wa ba'duhum qala. Adapun sebagian ulama itu dawuh bahasanya hadzal haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tadi perkataan ketika kita meremehkan adab maka akan kehilangan kesunahan, ketika kita melihat meremehkan kesunahan maka akan menghilangkan kefarduan, jika kita meremehkan kefarduan maka akan hilang akhirah, itu merupakan haditsun an Rasulillah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayam bagi lan soyogjanya atau sebaiknya ayuk siros salata, kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah seperti sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, wa yusolli sholatal khashi'ina, dan sholat dengan sholat yang khusyuk, sholatnya orang yang khusyuk. Jadi ketika sholat kita jangan gerusa-gerusuh cepet-cepet. Jadi kita harus ketika sholat itu dengan khusyuk, dengan tenang, dengan tumak ninah. Kemudian karena apa kita harus sholat dan sholat dengan khusyuk? Karena apa? Fa inna dzalika aunun, karena sesungguhnya sholat sunnah tadi dan kita ketika sholat dengan khusyuk itu iku aunun akan menolong lahu untuk orang yang mencari ilmu alat takswili ketika menghasilkan ilmu wa ta'allumi dan belajar. Jadi sholat dan kehusyuan tadi itu akan menolong kita dalam mencari ilmu serta dalam menghasilkan ilmu. Wa unshutu li syekhil jalil zahidi al-hajjaji Najmiddin Umar bin Muhammadin Nafasi. Kemudian Syekh Jalil ini menembangkan syair kepadaku yang berbunyi kun lil awamiri wan nawahi hafidho wa ala sholati muwadi'an wa muhafidho watlub ulu masyar'i wajhat wasta'in bittayyibati tasir faqihan hafidho was'al ilahaka hifdhika ragiban fi fadlihi fallahu khairun hafidho. Kun lil awamiri wan nawahi hafidho wa ala sholati muwadhiban wa muhafidho. Jadilah pada beberapa perintah wan nawahi dan beberapa larangan itu dijaga. Jadi perintah dan larangan itu kamu jaga. Wa ala sholati, dan sholat itu akan muwadziban, menegakkan, dan muhafidho, dan menjaga. Watlub uluma syar'i wajhat wasta'in, dan carilah atau pelajarilah tentang ilmu syariat wajhat wasta'in, dan bersungguh-sungguhlah meminta tolong bitayyibati dengan pada perkara yang baik tasir faqihan hafidho, maka Allah akan menjadikan dirimu sebagai orang yang ilmu fikih dan akan menjaga hafalanmu atau menjaga ilmumu. Was'al ilahaka, dan memintalah kepada Allah hifdhika ragiban, menjaga hafalan dan berharap rogiban, berharap fi fadlihi,
di dalam ridhonya Gusti Allah, fallahu khairun hafidha, maka Allah itu sebaik-baiknya zat yang menjaga. Kemudian waqala, dan dikatakan dari Syekh An-Nasafi tadi, sebuah syair yang mempunyai bahasa jas yang berbunyi, ati'u wajid wala taksalu wa antum ila rabbikum turja'una wala taja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'una. Ati'u wajid wala taksalu wa antum ila rabbikum turja'una. Ati'u, taatlah, wajidu, lan nemen-nemen sira, dan bersungguh-sungguhlah dirimu, wala taksalu, lan ojo malas-malasan sira, dan jangan bermalas-malasan kamu, wa antum ila rabbikum turja'una, dan kembalikanlah dirimu kepada pangeran atau Tuhanmu, kembalilah dirimu pada Tuhanmu. Wala tahja'u, lan ojo turu sira, dan kamu jangan tidur, fa khiyarul wara, maka adapun sebaik-baiknya orang iku qalilan halis titik minal laili saking wengi ma yahja'una ora turu sapa khiyarul wara. Jadi sebaik-baiknya orang itu ketika malam itu sedikit tidurnya. Wayam bagi lan seyogyanya atau sebaiknya ayas tashiba, kamu bersiap-siap daftaron ing buku, bersiap-siap membawa buku ala kulli halin, di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap tingkah, liyutoli'ahu, untuk mempelajari dari buku tersebut. Wakila, dan dikatakan malam yakun daftaro, malam yakunid daftaru, barang siapa yang tidak membawa buku fi kamihi, di dalam sakunya, lam yasbutil hikmatu fi qalbihi, maka tidak akan tetap hikmah di hatinya. Nah, ini itu sebenarnya itu merupakan sebuah ibarat bahwasanya kita dalam suatu keadaan apapun itu kita harus membawa buku, kita harus bersahabat dengan buku. Kalau kita ingin menguasai ilmu, maka kita harus selalu bersama buku di setiap keadaan, karena di dalam buku itu dipenuhi dengan hikmah. Wayam bagi lan sayogyanya ayyakuna, sungguh adanya fid daftari bayadun, dalam buku itu ada putih. Putih ini maksudnya tempat kosong untuk kita menulis. Wastashiba mihbarata liyaktuba ma yasma'u la ma sami'a, dan membersamai kita wadah mangsi atau pena untuk menulis semua yang kita dengar. Waqad dzakara haditha Hilal bin Yasar, dan benar-benar dikatakan hadis ini itu dari Hilal bin Yasar. Mungkin dari saya pembahasan taklim fasal 9 dan sampai bab 11 mungkin cukup itu saja. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.